Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Sama dengan saya Marini Lumban Tobing, Bantuan hari ini yang berjudul Hubungan Pribadi dengan Tuhan. Seperti yang saya alami pertama kali saya bertobat, saya merasa bahwa berhubungan dengan Tuhan itu sangat sulit. Dengan banyaknya langkah yang saya lakukan selama ini. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit apa yang sudah saya mengerti dan sudah saya sadari bahwa berbicara dan berhubungan dengan Tuhan itu tidaklah serumit yang saya pikirkan selama ini. Pertama, hubungan dengan Tuhan itu bukan suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan. Nah, jadi berhubungan dengan Tuhan itu adalah bahwa kita butuh Tuhan, bukan kita yang dibutuhkan. Atau ketika kita mungkin tidak melakukannya ada konsekuensinya. Bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Dan jika tidak dilakukan, maka kita akan dihukum. Tidak seperti itu. Berhubungan dengan Tuhan itu bukan dengan lagu dan pujian. Ketika ingin berdoa atau bersekutu dengan Tuhan, misalnya di pagi hari pada saat kita ingin memuji Tuhan, kita harus angkat misalnya lagu pujian 2 atau 3 buah. Nah, kita baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Ini adalah pengertian yang salah yang selama ini ada di dalam pikiran kita. Jangan kita membuat peraturan baru untuk boleh datang di hadapan Tuhan atau masuk dengan sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Sekalipun hal ini sebenarnya tidak salah, membuat lagu pujian untuk boleh datang di hadapan Tuhan itu tidak salah. Itu adalah hal yang bagus. Tapi jangan menjadi keliru bahwa hadirat Tuhan itu hadir hanya ketika melakukan pujian atau penyembahan. Nah, di sini kita boleh harus mengerti bahwa menyembah Tuhan itu atau hadirat Tuhan itu ada di sini. Berhubungan dengan Tuhan itu juga bukan dengan banyak step. Artinya apa? Kita membuat langkah bahkan menciptakan sesuatu untuk bertemu dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan bisa saja pada saat kita sedang bekerja kah, atau kita sedang berjalan kah, atau di manakah kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Atau pada saat bangun tidur kah kita langsung berbicara dengan Tuhan, atau pada saat kita di sekolah atau dimanapun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang sangat murah hati, bahkan dia adalah Allah yang simple. Tapi sekalipun dia simple bukan berarti Allah yang sembarangan ya. Kita boleh berhubungan dengan Tuhan dengan seperti yang membuat kita nyaman. Teman harus pahami bahwa berhubungan dengan Tuhan itu sangatlah gampang, tidak sulit. Dia baik dan sangat tulus mengasihi kita. Jadi dengan cara bagaimanapun kamu datang menyembahnya, dia pasti menerima kita. Kita juga bisa memanggilnya dengan sebutan yang membuat kita nyaman berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya saya pribadi memanggilnya sebutan Bapa, atau kekasih jiwaku, atau mungkin rajaku, dan lain-lain. Apa yang buat kamu nyaman untuk berkomunikasi dengan Tuhan, silakan itu kamu buat. Karena pendekatan kepada Tuhan bisa dengan cara yang berbeda. Begitu juga sebaliknya, pendekatan Tuhan kepada kita pasti dengan cara yang berbeda juga. Di Matius 6 ayat 5-13, di dalam firman ini tentang hal berdoa. Di sini kita banyak diajari sebenarnya berdoa itu seperti apa. Ketika sedang berhadapan dengan Tuhan, tidak perlu menjadi orang lain. Berdoalah dengan jujur, apa adanya tentang kehidupanmu. Dan jangan bertele-tele, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena sebelum kita berbicara di hadapannya, Tuhan sudah tahu semua apa yang kita bicarakan. Jadilah menjadi diri sendiri ketika sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih mengenal pribadi kita daripada kita sendiri mengenal Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu adalah berbicara hati kita terarah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan, karena semua jelas terlihat di hadapan Tuhan. Jangan berdoa atau berbicara kepada Tuhan padahal hati kita tidak ada di sana. Tidak untuk Tuhan. Di Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku. Berhubungan dengan Tuhan itu juga adalah berbicara hidup kita dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Firman Tuhan berkata, hidup dipimpin oleh Roh, tidak dipimpin oleh keinginan sendiri. Ini artinya apa? Tidak dipimpin oleh keinginan daging, tapi semua yang berbicara tentang Tuhan dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita akan menghasilkan karakter seperti karakter Kristus yang juga adalah Roh. Hubungan dengan Tuhan juga ada tindakan yang nyata dari kita. Sebagai seorang anak Tuhan yang memiliki hubungan dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, berarti kita juga harus punya tindakan yang nyata, yaitu melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Karena jauh lebih penting tindakan yang kita lakukan setelah berdoa daripada pas kita berdoa dan kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita berhubungan dengan Tuhan, percayalah kita akan menjadi seseorang yang penuh kasih, karena Allah itu juga adalah kasih. One He First, silahkan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara yang Tuhan tunjukkan.
tunjukkan kepadamu dengan cara yang Tuhan membuatmu nyaman untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Dia. Pandanglah Dia yang begitu penyayang dan yang menyambut kita penuh dengan kasih. Terima kasih. Demikianlah 5 menit renungan firman Tuhan kali ini. Silahkan isi kolom di bawah komentar di sini atau kontak kami di bawah nomor ini. Jika ada hal-hal yang ingin sahabat tanyakan